Selamat malam, Jabratem. Hai, Jebretis. Yang satu gak semangat, yang satu semangat banget ya. Ya, karena ini finalnya ya nggak anti sih. Sebenarnya kan dari berbagai episode edisi Euro, gue selalu ditanya Mintan, yakin nggak Inggris? Sama Hanif juga. Ya gue sebenarnya sih ciut gitu kan. Tapi karena kemarin udah final, kepalang tanggung gue, ayo negara ini mau juara. It's coming home. Tapi minimal gue gak kayak Ibnu Jamil tuh, kemarin gue siaran bareng. Udah senang duluan ya. Sombong banget ya, lagi diserang pasti sekarang. Jadi maksudnya itu anti klimaks buat fans Inggris ya maksudnya. Betul, dan pastinya media-medianya ya. Iya biar gak anti klimaks makanya sama yang jago dong. Pemain-pemainnya harus jago gitu. Aduh, tapi gak apa-apa coba lagi ya. Sabar. Jangan gak semangat gitu dong. Coba deh minum dulu kopi kola kidenya supaya Kak Panji tetap semangat dan juga berenergi. Yeay, karena kopi kola Kidai enak dan nendang. Yeah, Tapi ini jangan karena... lupa juga ya daripada cuma diam aja di rumah sambil tidur-tiduran langsung aja dong dicek-cek terus di Ya. follow Instagramnya @kopikolakidai_id. Karena kopi kola Kidai ini kopi susu khas Thailand yang sangat creamy dan pastinya enak dan nendang 3 kali. Tapi bajunya bagus ya sekarang hari ini rapi banget. Ini biar kelihatan rapih jadi kalau orang mungkin menyangka gue jadi pengacaranya Southgate atau Inggris, enggak, gue ternyata mengagumi Mancini sekarang. Mancini. Terus ditanya ini asprinya Mancini deh. Asprinya Mancini. Jadi bukan cuma pengacara-pengacara kondang yang punya aspri ya. Ya. Jadi Panji juga punya aspri sekarang. Asik, namanya Intan. Tapi ya ini kalau kemarin emang rame banget Intan, karena udah terbagi Inggris vs everybody atau Inggris vs dunia, karena kan begitu packagingnya medianya yang sangat lebay gitu ya, dan juga pastinya fans-fansnya yang juga kemarin kita lihat banyak juga yang viral tuh, fansnya banyak yang berantem, ada yang ribut sendiri di Wembley-nya, ini kacau banget nih Inggris. Iya bingung gak sih? Iya. Kalah rusuh, menang juga nanti pasti rusuh kan? Kalau ya nggak aja, gue mau dipancing, gue mau dipancing sama produsernya. Dipancing apa? Dipancing. Siapa yang berani dukung Inggris di DPI ya gua gitu. Sendirian ya? Gua sendirian sekarang, udah gak ada teman sekarang. Aduh emang biasanya ditemenin. Nggak ada sekarang. Dulu ditemenin. Dulu ditemenin. Sekarang udah nggak ada. Tan. Udah, jangan mancing-mancing. Tapi kalau yang mau tahu nih, nanti juga ada ini ya, ada ulasan dari agen kita yang juga spesial banget. Di Inggris dia sempat semalam sebelum beberapa saat sebelum pertandingannya final Italia lawan Inggris dia ngeliput tuh katanya kalau Inggris menang bakal ada libur. Jadi nggak jadi dong libur nasional? Ya ini paling yang libur ya fans Inggris yang pada begadang. Pada nggak kangen kerja. Itu kemarin fans kita semua loh yang lagi report di sana. Oh iya. Mbak Nurul. Woi Pak Nurul. Hebat pokoknya. Iya maaf ya Pak Nurul, mantep banget Pak Nurul. Makin sukses lagi nih, kita lihat nih kiriman dari Mpok Nurul. Pak Nurul. Selamat sore, Jebret Tim. Waktu menunjukkan jam 4:35. Pertandingan sepak bola masih 2,5 jam lagi. Tapi para penggemar sepak bola sudah memadati Wembley Stadion. Bahkan para supporter ini masih berdatangan dari Wembley Park Station. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyatakan bahwa kalau timnas Inggris menang besok tanggal 12 Juli hari Senin tanggal 12 Juli besok
akan dijadikan libur nasional untuk mengenang kemenangan timnas Inggris yang berlangsung hari ini di Wembley Stadium, yaitu timnas Inggris melawan Italia. Jadi besok Senin kalau Inggris menang, timnas Inggris menang, dijadikan libur nasional. Inilah suasana sekarang ini di depan Wembley Stadium. Tidak ada satupun supporter dari Italia yang saya lihat. Sekian banyaknya supporter ini, saya tidak melihat adanya supporter dari tim Italia. Itu dia laporan dari agen kita, agen Jebret Media, Mpok Nurul atau Mbak Nurul, 1 jam sebelum pertandingan. Jadi kalau kalian tadi kelihatan fans Inggris masih kelihatannya stay cool, chill, itu karena sebelum. Kalau udah kalah kemarin langsung brutal, kemarin kita lihat banyak yang viral, ada yang gebuk-gebukan. Nah sekarang kita udah sama, udah rame nih, ada 2 pendukung Italia yang memang satu paket dari Rasuna bareng jalannya, sama CEO juga yang kayaknya gemes karena boncos kayaknya ya. Tapi gue datang dari kemarin karena kan Oh iya, kemarin ulang tahun. bukan karena kan pengisi acara inti kita lagi side job di jam yang sama kan. Jadi, iya, jadi gue harus masuk gitu. loh. Karena kan dia sama jamnya, kita kan live juga kemarin. Jadi kemarin head to head programnya. Aduh, Iya untuk makanya. Oke, langsung dari final Italia lawan Inggris di Euro yang begitu ya ada kejutan di awal tapi sempat bikin ngantuk di tengah-tengah dan kejutannya ada di akhir-akhir, bumbunya begitu banyak. Kita sebelum ngebahas pertandingannya langsung ke ujungnya dari dramanya, penalti. Ini kalau kita ngeliat penalti, apa yang terjadi dengan 2 bocah yang nggak hampir jarang diturunkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya dan juga tiba-tiba main hanya 1 menit sebelum penalti, berarti emang disiapin buat penalti. Tapi secara mental di final, pantas gak sih mereka nggak pernah masuk final? Gue tidak menyalahkan Sancho, Rashford maupun Saka. Ya, bentar, yang ini dulu, Valen dulu yang ngomong. Best dulu. Anjing nggak percaya sama gue. Enggak, karena audionya udah nyala belum? Udah, oh, kayak dulu mah. Best dulu. Justin mau diapain dulu Justin nih? audionya belum. Ya lu belum ngomong nyala. dulu ya. Best Iya. dulu. Sebagai seorang pelatih pasti udah mempersiapkan ya. Halo, udah aman? Oke, best Jim, gantian gue. Pelatih pasti udah siapin. Contoh di Asian Games ya, kita kalah penalti itu. Kita udah siapin siapa yang nendang. Ya, sama juga dengan Inggris. Setelah kalah, kan preskon itu. Dibilang dia, ini adalah tanggung jawab gua yang ngambil. Jadi setuju dengan Coach Justin yang dia bilang, bukan salah mereka yang mengambil, tetapi salah mereka yang memilih. Latih, Southgate. Ya ini kalau ngelihat Southgate memilih ini apa? Tapi kan secara latihan pasti udah dicoba nih Coach, berarti skema-skema ini kan? Iya, gini. Untuk gue menunjukkan bahwa gue bener, ini pelatih katrok. Ngerti nggak? Ini kan bagian dari keputusan penting tugas seorang pelatih. Oke? Lu boleh, lu boleh. Seperti yang gue alami waktu gue ngelatih, gue punya berapa pemain, wah passingnya pas latihan keren mainnya, di pertandingan nggak kelihatan. Betul. Ini masalah mental. Gue yakin Rashford, Sancho sama Saka ini pada saat latihan itu masuk semua keren. Tapi ini kan mental dan dia gue nggak habis pikir lagi. Penendang kelima, gue kan selalu bilang yang pertama kelima itu paling penting. Penendang kelima justru Saka. Dan ini dikritik sama Roy Keane. Grealish kemana? Stones kemana? Sterling yang selalu menjadi starter. Banci amat lu nggak berani ambil itu. Ngerti nggak? Tapi itu bukannya biasanya ya, ini kan kalau gue dengar dari yang penalti tahun berapa, biasanya kan pelatih akan nanya siapa yang siap gitu kan. Betul, true. Ya kalau misalkan yang muda-muda ini mengaku siap, berarti nggak masalah dong secara mental ketika ditanya gitu kan. Harusnya hal kayak gini kan final itu bisa terjadi. Ya.
pada saat latihan lu udah ngomong. Lu udah bicarakan, bukan pada saat pertandingan. Lu udah bicara, latihan tak, siapa yang siap. Skemanya. Kalau asumsi senior-senior itu nggak siap, gua akan bicara lagi sebagai pelatih. Lu nggak malu sama junior lu? Biasanya kita tuh bikin list 1 sampai 5 siapa yang nendang, baru kita tanya ke pemainnya. Oh, gitu. Yang pertama ini, kedua ini kayak gini, ada mau ditukar Siap apa nggak? gimana? Nah, kadang-kadang pemain tuh ada yang bilang, coach, saya mau yang pertama atau coach Iya. saya mau yang terakhir. Nah, tetapi nama itu udah ada sebenarnya, nama itu. Makanya Tapi itu kalau gue bilang nggak boleh diputuskan di dalam lapangan, harusnya sebelum-sebelumnya. sebelumnya Tapi kalau kita ngelihat begitu pertandingan di decide lewat penalti ini, kalian udah ngeliat pasti Italia dengan kiper yang memang udah kelihatan lebih jangkung dan sebenarnya lainnya. hoki Inggris bisa sampai adu penalti. Kalau Italia full tim, wah itu bisa habis banyak. Karena Inggris mainnya bertahan banget. Gue bilang ya, Reaktif football. Inggris ini nggak layak masuk final. Berkat drawing dan permainan yang banyak yang curang, setting. Enggak lah, cuma lawan Denmark doang yang bisa. Bentar. Bukan. Maksud gue, Jalurnya enak. jalurnya enak kan udah disetting sampai 6 kali. Kenapa lu harus main 2 final dan final di Wembley? 3 pertandingan dalam jangka waktu dekat itu rumputnya kan rusak. Iya kan? Ya. Kenapa nggak di tempat lain? Dan banyak tempat yang available. Ujung-ujungnya ini tim 6 match di kandang sendiri, sementara Italia 3 match terbang. Ngerti nggak? Itu yang gue maksud settingan. Ditambah keberuntungan yang bikin gue gedek, medianya, fansnya di sana dan juga di sini yang seolah-olah merasa ini tim hebat. Kan gue udah berkali-kali bilang, Ji, orang bilang gue benci Inggris. Kenapa gue harus benci? Tim gue cuma satu, gue sama Valen. Pada saat dia gugur, selesai untuk kita turnamen ini. Kita hanya menikmati. Jerman. Ini tim kan biasa banget, mediocre untuk gue. Nggak ada Hebat. Tapi karena itulah tugas gue untuk meredam bahwa mereka ini biasa-biasa aja. Tapi Gimana? lo udah bocah kalang sih. Inggris tim hebat, katanya. Tapi menurut gue ini adalah tim besar, tapi nyalinya kecil. Karena dia main bertahan di kandang sendiri. Kan dia gue biarin bilang. Italia pegang bola. Ini Mestinya tim mereka bisa semut yang pegang. digajakan. Mereka punya Namanya pemain semut, dia kualitas tetap di semut. Liga Inggris. Mereka punya dari Liverpool, dari mana? Istilahnya Serie A Liga Inggris Lu jauh tuh lah. analisa lu kadang-kadang terlalu lisensi C gitu loh. Analisa lu tuh belum lisensi A+ gitu. Kalau udah jelas tim lagi di final, unggul cepet di menit awal, pasti bingung. Lu mau hajar lagi, apa lu akhirnya bertahan, apa lu jadinya bimbang. Itu kemarin Nah, kaget gue lihat Inggris, Inggris bimbang. Kayaknya ini strateginya ngeliat- membingungkan lawan dan Iya dia kan? sendiri. Enggak, babak pertama sih Italia masih bingung loh. Kalah Italia babak pertama. Iya kan? Dari awal gue lihat 3-4-3 ini udah nggak banget. Ya kan? Ini udah parah dengan 7 pemain. Mereka Southgate berpikir si Mancini ini kayak lo, pasti nyerang habis-habisan. Nggak dilakukan. Terutama di babak pertama itu membosankan. Gue berpikir menit kedua gol akan seru kan Italia. Ternyata Italia Inggris pinter. malah- Oh nggak, santai aja, pelan-pelan. Inggrisnya juga nunggu. Iya. Inggris 90 menit nunggu. Enggak, tapi babak sebelum gol dia masih lebih Iya. inilah. Babak pertama masih lebih dominan. Masih lebih dominan. Di babak kedua baru mereka lebih ngegas dalam arti Itali. lebih mengambil risiko Italia dan sangat layak satu-satu. Walaupun ini salah satu pertandingan yang kurang dari Italia. Iyalah. Karena Barella sama Immobile Ya, dua pemain gua bilang menyerang kemarin. nggak kelihatan sama sekali. Langsung diganti kemarin coach karena mereka emang nggak tune in. Yang gue bilang kemarin kan. Nah, gua sih ngelihatnya si coach ini tapi kadang-kadang nggak konsisten. Karena dia tuh kalau lagi ngomongin Liga Italia, inget nggak? Kan ya iyalah orang bisa cetak gol banyak di situ, orang bapuk belakangnya, orang Liga begini-begini. Lah tapi ini sekarang karena Inggris doi No. Italia. Ini nggak pernah nonton DPI kalau gitu. Gila, kau pernah nonton DPI? Karena gue selalu bilang, kenapa gue suka timnas Italia? Karena beda banget. Kan gue bilang, Dengan ada lu. liganya? Enggak, iya gue bilang, kenapa nggak ada klub di Serie A main kayak timnas? Bener nggak gue bilang Atalanta gitu? paling mirip iya. paling Atalanta kan? Berkali-kali gue bilang, nggak ngerti juga kenapa. Karena tapi pelatihnya. memang jauh banget klub dengan timnas. Karena pelatihnya lama di City. Tapi kan dia dulu Mancini dapat di City pun pengalaman. mainnya juga pragmatis, di Inter pun pragmatis, nggak main begini sebenarnya. Ya kalau tapi lihat. Tetapi kan teknikal dia nggak pelatih nunggu itu di belakang. berkembang, Ji. Enggak, kayak ya Mourinho buktinya mainnya gitu-gitu aja. nggak- Mourinho emang nggak punya otak. Berarti nggak semua Jadi pelatih. beda. Enggak kan ada pelatih yang berkembang yang ikutin sepak bola modern dan ini
dilakukan ini Berarti Italia termasuk yang kalau timnas beda sama kayak Ceko gitu-gitu kali ya? beda banget. Maksudnya enggak cara mainnya. Nggak usah jauh-jauh lah. Nasionalismenya gitu loh. Nggak usah jauh-jauh. Lihat timnas Belanda. Timnas Belanda liganya kayak apa? Oke, kemarin. Iya kan? Liga Belanda dari dulu nggak ada artinya. Tapi timnasnya 2010, 2014 at least berada di papan atas gitu loh. Tapi mainnya juga modelnya pragmatis juga Belanda. Iya, karena piala kualitas pemainnya. Nggak dapat piala juga. Iya, sama kayak Inggris sebenarnya terlalu digajakan juga kalau Belanda. Tapi at least 3 kali masuk final, sorry ya. tapi at least Belanda dia punya filosofi. Dia ada ngasih warna ke dunia nih. Iya. Total football dia bilang. Inggris Zaman sama- dulu tapi. Nah, tapi Inggris berarti sebenarnya percaya proses. Iya, Lu kan nggak pernah lolos ke final. Nah, iya, progresnya Jangan langsung juara dong. Lolos dulu ke final. Belanda 3 kali ke final belum menang-menang. Percaya proses berarti lu juga masih lama Inggris. Kayaknya lanjut Tapi- nih pelatihnya nih. Nah, tapi ini yang tadi dibahas sama Valen, artinya kan sebenarnya Southgate memang membangun tim ya, terlepas dia dibilang kayak mainnya membosankan, pragmatis, mainnya pengecut, tapi kan memang dia mainnya begitu, main aman. Kelebihannya Southgate adalah dia bisa menyatukan ya ibarat puzzle. Ini adalah pemain-pemain dari setiap klub diambil the best dari Leeds, the best dari Aston Villa, dari MU, City semua dijadiin satu. Nggak kayak dulu ada kelompok-kelompok, ada kelompok MU, kelompok Liverpool, Arsenal, Chelsea. kelompok Liverpool. Nah sekarang nggak ada kelompok, hanya ada satu kelompok timnas Inggris. Nah ini coach lo kalau ngelihat dari kemarin Buset. permainan Italia ini kan berubah waktu Cristante masuk ya. Gue nggak ngelihat Cristante memberikan signifikan yang kontribusi yang signifikan, tapi permainan Italia langsung berubah dari sisi Lebih agresivitas. agresif Apa yang karena membuat? pemain-pemain yang masuk itu kualitasnya di bawah pemain inti. Tapi kan sampai babak kedua masih Chiesa doang yang Betul, penetrasi. true. That's why kan ini kita bahas, gue bahas kemarin. PR-nya Italia, kedua tim ini punya plus minus point. Ya. PR-nya Italia adalah benchnya ini jelek dan itu di beberapa match sudah terbukti pada saat pemain dari bangku cadangan masuk nggak kelihatan. Kemarin kembali terbukti. Tapi at least mereka punya niat dan pattern serangannya jelas. Ya. Beda dengan Inggris. Untuk gue Southgate 11-12 sama Ole. Di sini kan juga banyak pro dan kontra. Orang bilang percaya proses. Gue bilang MU nggak akan kemana-mana dengan Ole. Bahkan gue berani. Kemana-mana maksudnya juara ya maksud lo ya? Iya. Juara Iya. kan? Sesuai dengan reputasinya MU lah. Oke. Karena gue lihat kedua pelatih ini miskin taktik. Cuman mereka bisa memanfaatkan faktor lucknya lagi gede. Loh tapi kan kalau lo bilang dulu Deschamps juga miskin taktik, tapi dia bisa juara pada akhirnya dengan miskin taktik. Bisa. Kan? Bisa Kembali lagi lihat kualitasnya. Ya. Seperti dibilang Ranieri sehebat apa sih? Iya, bisa, Di Matteo dulu bawa Chelsea juara, terus dia hebat. Iya. Habis itu jadi Dipecat. Sekarang hilang. menang trofi itu bukan berarti lo hebat. Enggak, tapi kan kalau bandingin sama Deschamps, Southgate, Ole itu kan progresnya ada konsistensinya. Kalau di Matteo kan abis juara hancur. Iya, hilang. Ranieri abis juara hancur. Karena di Matteo nggak pernah dikasih kesempatan kan. Nah, kita Ya, karena- lihat iya, Deschamps kan dapat kesempatan. Lihat aja kayak gimana. Nah, ini kalau ngomongin dari Southgate sendiri ngelihat Mason Mount masuk bersama Nah Sterling. itu aneh nggak dia sih? pacarnya Mason Mount tuh. Dari partai lawan Denmark udah gue bilang. nggak jelas pergerakannya. Mason Mount tuh nggak jelas. Iya. Malah terakhir Mason Mount bareng sama Grealish. The whole turnamen nggak kelihatan. Iya, padahal main dia kan sejenis sama Grealish kan. Iya. Dan dia malah dimainin bareng kacau. Nah kemarin juga sama, yang diganti malah si keren ini Grice nih. Malah Declan Rice kan yang diganti. Mason Mount ini masih main. Bahkan Iya, di iya. awal bukan si Saka dulu kan. Bukan. Harusnya menurut gua kan Saka dulu daripada si Iya, malah si Mason Mount. Mount, Sterling, sama Salah Kane. satu kartu mati. Kita Iya, lihat kemarin- Itali kan tua-tua sudah, kongkong itu. Istilahnya pemain-pemain muda dari awal itu udah digas dari awal buat apa? Stretch. Ji, lu kalau lihat kualitas Mason Mount di Chelsea, itu main 3-4-3 dengan 1 DM. Ya. Mason Mount sebagai box to box. Dia nggak pernah memerankan peran dia di Chelsea di timnas. Either di belakang striker, which is okay, not bad. Kemarin di sayap, Iya. di area kanan. Itu gue nggak habis pikir, mending lu tarik Mount, masukin Saka atau Sancho atau siapapun, Rashford kalau perlu di area kanan. Kalau kata fans Chelsea kemarin ada banyak fans Chelsea yang balas katanya Mount ini dibutuhkan untuk menjadi pemain yang nge-pressing ketika Italia megang bola gitu karena dia punya stamina tinggi. Yang ngepres kan mobile. si Kelvin sama si Declan Rice. Enggak Iya. dari ujung Bukan masih Mason Mount. dari saat baru Boleh build up. ngepres. Lu kalau ngepres tim Italia yang sudah biasa bermain dengan membangun serangan dari bola hanya dengan 2-3 orang, nggak ada satu yang berhasil kan? Iya. Lewat juga kan? Jadi itu teori bullshit itu.
Apa nih, ada data apa ada papan berjalan nih? Enggak, teorinya adalah Inggris main 3-4-3, terus Mason Mount ada di sini. Ini gunanya buat apa? Ketika Italia pegang bola, mereka spread out. Ini dua center back-nya minta bola. Ini nggak dipres sama Kane sama ini. Ya. Dan Dia nggak Jorginho turun. Nggak Dan dipres. Verratti turun. Dia nggak dipres. Karena apa? Karena mereka takut dengan dua pivot ini, double pivotnya Iya. Italia dijaga sama si Mason Mount sama Sterling. Ini buat jaga di sini. Ini nggak dipres. Akhirnya dia kasih ke Bonucci. Bonucci punya long bagus. Long ball-nya bagus. Ini masuk, sini kosong. Dia tembak ke sini. Akhirnya ketika ini dia mikir, wah gua nggak dipres, gua bawa dia bawa bola, panik Harry Kane, dia press, dia kasih ke sini, wah panik juga dia sini, ini akhirnya kosong, otomatis dua gelandangnya ikutan panik juga, si Declan Rice sama Phillips. Akhirnya, aduh kagak ada yang jaga, kita press deh, pap, akhirnya di sini free dah depan. Ada Ini space yang di bisa situ ya. makanya bisa lebih progres, karena Italia di press seperti itu dan pemainnya teknik. Udah tinggal passing-passing aja lewat akhirnya. Dan untung Italia juga tolol gitu. Barella ya bego kayak gue bilang kemarin di Immobile bego. ya Immobile udah gak main. Maksud gua gini loh, lu kalau tipikal Barella sama Insigne jangan main bareng lah. Karena ini dua tipe pemain yang lebih sejenis. Nah, Insigne ini kan Luis Figo sama David Beckham bukan. Yang sayap lambat tapi ngumpan. Kanchelski serta Poborski juga bukan. Sama Overmars yang lari cepet gitu loh. Dia kan cocoknya kayak si Coutinho kan. Menurut gue ya di belakang striker, bukan yang nusuk-nusuk dari kiri, akhirnya mati kan. Barella kayak begitu, makanya untung aja cuman Chiesa. Makanya Untung ada Chiesa. Iya gitu loh. Kalau Betul. enggak sebenarnya memang ini pertandingan menurut gue ya kalau bukan final, ini kan nanti klimaks sebenarnya. Betul, setuju. Boring kan Emang sebenarnya. boring, betul. Apalagi Inggris juga nggak bisa, bukan nggak mau keluar, nggak bisa keluar dengan 3-4-3-nya. Karena 1-0 kan tricky kan coach. 1-0 kan tricky. Di menit kedua pula. Iya, lu mau nyerang lagi takut kebobolan, lu nggak nyerang lagi, lu bisa kebobolan. Kalau lawan Denmark kan enggak, dia kan kelihatan tuh. Sebenarnya kalau pelatih hebat, itu dia akan nyerang terus. Karena ini baru di menit kedua. Betul. Masih panjang. Jadi lo harus cetak gol kedua. Nggak usah cetak gol. 0 peluang. Iya. 0 peluang. Berarti ini bener, berarti memang Southgate kayaknya kaget ketika dia mengantisipasi dengan pakai 3 center back ini kayaknya akan alot di babak pertama, kali ini Alot. cetak gol duluan gitu Iya. kan. Tapi pada saat Saka masuk, nggak terlalu banyak berubah juga, Ji. Iya. Ini emang pelatih miskin taktik. Cuma hanya untuk fansnya aja dia kayak taktik. Tapi kan waktu Saka masuk juga Declan Rice udah cabut kan, artinya udah ada perubahan dari double pivot itu udah berubah kan sebenarnya. Kan gue selalu bilang, lu mau merubah line up bukan berarti lu kayak taktik. Kalau itu yang terjadi, lu juga bisa ngelatih timnas Inggris. Lu tinggal taruh pemain aja. Yang pemain Inggris yang top siapa sih? Harry Kane doang, mati kemarin Harry Kane. Kalau untuk gue Kane dan Maguire doang. Maguire, ya. Yang lain kan enggak. Maka dari itu lo harus membuat sebuah sistem di mana ini tim bisa bermain lebih maksimal. Tapi sistem nggak lihat. Yang gue lihat adalah long ball sama Sterling cari penalti. Dikasih 5 penalti, 3 nggak masuk pula. Sayang loh, karena Inggris adalah liga nomor 1 di dunia dan masih kayaknya sampai beberapa tahun ke depan. Dan mereka nggak berani main, mereka malah long. Pickford itu berapa, sekitar 20-an kali. Dia nembak, cari Harry Kane cari second ball, terus sprint. Akhirnya pattern itu bisa kebaca lah sama orang Itali. Si Chiellini sama Bonucci tinggal, oke gue jaga Kane, gue yang cover ya kalau misalnya dia lolos. Berapa kali emang lolos Kane ya kan, tapi ya udah ke cover. Dan Sayang banget. yang jelas dua-duanya kan lanjut Liga Italia. Oh lanjut, bagus, pantesan dukung Italia kuat banget ya, ada Bukan anti Liga Italia karena timnas mainnya beda banget. Lanjut Liga Italia. Oh, Lanjut Liga Italia. Enggak, Kan di TV itu. gue enggak. Oh enggak. Udah keluarin statement ya, tolong dipotong itu ntar ya. Gue enggak. Gue lagi mau pensiun siaran match. Karena mau. Karena gue capek banget. Jadi lu maunya siaran sendiri. Enggak, gue mau fokus ke YouTube aja. Oke, itu ambil dia. itu footage ya. Tapi kalau kita ngomongin Harry Kane, ada apa sih kalau orang yang bilang ini karena permainan pragmatisnya si Southgate gitu kan, dia sama eranya Jose Mourinho di Spurs mainnya juga gitu kan, modelnya mainnya pragmatis, defense banget Harry Kane. Iya. Kenapa dia bahkan kan Kane katanya nggak cuma striker, tapi juga bisa jemput bola dan lain-lain. Lu harus lihat, lu kalau menilai pemain ya, satu lu lihat temen-temennya dulu siapa, oke? Kalau temennya hebat, dia dapat peluang dari segala segi. Ya. Tapi kalau lihat kualitasnya Kane dengan tim mediocre kayak Spurs, ini pemain luar biasa. Dia bisa kasih assist. Kemarin tuh playmakernya untuk gue Harry Kane. Yang turun terus, dia bisa kasih assist, dia bisa cetak gol. Makanya gue bilang, yang hebat itu untuk gue cuma 2, Maguire sama Kane. Yang lain itu hebat di media.
Kalau kemarin lumayan lah kayak Declan Rice kemarin oke lah mainnya Biasa Ji, aduh Ji, Declan Rice di Declan Belanda Rice itu kemarin harganya lumayan cuma lah. 7 juta, tahu nggak lu? Iya, terlepas dari harganya kemarin mainnya cukup bagus loh sampai babak kedua. Nggak jelek, cuman nggak bagus-bagus juga. Kelihatan mediocre-nya lawan Denmark. Dibanding Barella dia lebih kelihatan dia kemarin. Dibanding siapa? Barella kemarin di match kemarin lebih Barella kelihatan. satu turnamen nggak Barella kelihatan. ada loh 2 pertandingan bahkan yang ada asis sama golin. Iya, satu Dua setengah pertandingan mungkin. ada. Sayangnya di Italia gelandangnya 3. Barella nggak bagus, masih ada 2 nih yang Verratti. bagus. Iya. Verratti sentuhan bolanya kemarin lebih banyak daripada si Phillips, Declan Rice, Ham Henderson digabung jadi satu. Nggak ada, masih ada Locatelli. Karena dia memang pembagi bola, Bes. Kalau Philip Declan Rice kan emang tukang jagal. Iya, berarti- Perannya beda. Dia Iya, sama perannya kayak beda. Jorginho dong. Berarti kalau misalnya. sistemnya Inggris emang nggak pakai orang yang buat bagi Maker, bola. iya, makanya Harry Kane tadi kata. dapat bola Pickford, long gitu. Itu lemahnya dia menurut gue. Kira Mason Mount bisa main begitu Iya, kan. dia Aktivitasnya Bisa, kan. berkali-kali Mason Mount itu kalau di Iya, makanya. di Chelsea kan dribbling shooting, nggak ada yang supply. Gue ngeragukan Inggris Justru Harry itu Kane yang dari supply. di grup. Iya, yang ngasih ketika umpan mereka kan. lawan Scotland, 0-0, ini Scotland loh. Istilahnya negara bukan yang rutin masuk Piala Dunia, pemainnya pun siapa sih? Tapi mereka nggak berani keluar menyerang, malah menunggu diserang sama Scotland. Akhirnya Billy Gilmour kelihatan bagus ya kan, kelihatan jago. Padahal main jarang di liga. Ini disitulah kayaknya ada PR besar nih buat Inggris. Mereka nggak punya nyali. Makanya gue bilang bukan mereka pemain sih lumayan, nggak top tapi lumayan. At least dengan pemain ini Ji, bisa dibuat sebuah tim hebat kalau pelatih lu hebat. Tapi That's kan the point. Tapi kan dia udah coba pelatih asing juga nggak Nggak, sukses kan. dulu kan zaman udah lama kan Capello, sepak bola itu berkembang terus. Iya, Sekarang pelatih asing kan yang bagus kan geser ke Spanyol sama Jerman. Ya kan. Ini yang harus dicoba dan bukan untuk Inggris. Belanda pun seperti Snyder bilang, coba pelatih luar karena pelatih Belanda lagi nggak ada. Tapi pada akhirnya sih menurut gua itu kan tetap ada kelemahan dua-dua yang kemarin. Benar. Makanya akhirnya adu penalti kan. Iya. Jadi bagi gua tetap kematangan Southgate untuk menentukan pemain ataupun leadershipnya lah. Nggak bisa lah semata-mata kayak tadi misalnya Bes bilang dalam kondisi tertentu mungkin bisa siapa yang berani ngambil. Tapi dari sisi lain kan pelatih bisa tahu. Walaupun lu takut tapi gue minta lu. Iya. Gitu loh. Dibandingkan sekedar Iya. memberikan kesempatan siapa nih yang mau. Lu ya enggak. Lu kan bukan pemimpin dong yang begitu. Lu anjing begituin kan. Harus gitu dong kalau pemimpin. Dia tahu kapasitasnya, dia tahu lebih ke mentalitasnya. Yang dilawan Itali lagi. Rajanya psikologis tuh kan jago banget gitu. Jago. 2 pemain udah tahu gagal lagi ngambil pemain itu. Masa 3 di terakhir maksud gue. Hitungan pelatih hebat, nggak mungkin lah 3 terakhir 2 pemain baru berturut-turut. 1 anak kecil. Masih muda banget. Kalau Itu mau juga bocah. Iya kalau mau misalnya Harry Kane di sini dulu, Harry Kane oke harus duluan. Pertama. Tapi ini si bocah, baru si Maguire, gitu dong. Ini langsung 2 pemain yang baru masuk berturut-turut, terakhir bocah. Kalau gue udah tahu dari awal itu susunannya, gue bom tuh, gue jual semua masuk Itali, gue bener. Kita kan nggak tahu susunan penendangnya. Studio dijual. Begitu pas lihat, masya Allah, Pickford bisa nyerangkap 2 kali, jadi gak ada artinya. Sampai Jorginho aja ketepis tuh itu masih harus. Itu kan hat-trick. Jorginho ini sudah disetting dia Terakhir. kelima. Iya. Kenapa? Sama kayak Karena sebelumnya. Sebelumnya dia begitu. 95% cetak gol. Sekali-sekali termasuk kemarin nggak cetak gol. Tapi ini kan sudah disetting ngerti nggak? Dan berapa pemain muda yang ambil penalti? Nggak ada di Nggak ada, Itali. kemarin. Semua senior. Belotti aja gagal Ya, senior kan. kecuali si pelatih pintu selatan ini. Tapi kan ini sekarang kalau kita lihat dari Southgate, kita tetap harus apresiasi dong. Walaupun tadi lu bilang Iya, gue sih cuma penting dari penaltinya. kan tadi lu bilang pemain-pemain Inggris sebenarnya nggak top semua, nggak, tapi iya, lumayan. Untuk iya. bisa ke final udah progres yang bagus di saat tim-tim lain pada anjlok. gitu Lu kan. nggak boleh lihat hanya final, Ji. Itu tugas netizen kardus yang lihat hanya ke final. Kita harus lihat jalannya. Terlalu banyak diuntungkan sehingga mereka bisa masuk ke final. Oke. Termasuk drawing, termasuk oponen dan lain-lainnya. Jadi yang kita nilai, inilah yang gue selalu ribut dengan netizen. Lu harus nilai timnya. Kenapa dari awal sebelum bola ditendang gue unggulkan Itali? Kapan gue dukung Itali? Gak ada sejarah itu Justin dukung Itali. Iya. Murni gue objektif, gue lihat permainannya. Dan terbukti mereka konsisten, bukan hanya 1-2 match. Permainan itu bukan hanya sisi strategi, tapi juga mental. Fighting spirit, teamwork. Dan ini gue tidak lihat di Inggris. Inggris paling top ya, dengan sikon sekarang menurut gue ya, perempat final.
Lo setuju sama pernyataan Coach Dia Jasin dengan tentu Inggris sangat diuntungkan. 6 dari 7 pertandingan dia main di kandang. Terus habis itu semua segala hal ya istilahnya membantu dia nih buat sampai di sana. Membantu dia ini apa sih? Nggak, dia ngebantu dia. istilahnya. lawan-lawannya? Sampai kayak lawan Denmark Nah, istilahnya jalurnya udah Sama enak. fans Italia nggak boleh masuk, Sama Italia cuma nggak boleh 1.000. masuk. Tetapi Italia kita lihat dia main di grup. Istilahnya dalam turnamen itu ada namanya pre-turnamen favorit. Itu ada Portugal yang klasik, ada Prancis. Terus ada ketika turnamen mau mulai nih, ada unggulannya Belgia, CS. Terus Italia ini ya dia nggak bukan yang unggulin cuman kayak orang kita aja kayak fans, tetapi ketika dia menang lawan Turki, dia menang lawan Wales, dia menang lawan tim satunya lagi tuh Austria. akhirnya kelihatan mainnya kok konsisten naik terus grafiknya akhirnya diunggulkan. Nah ini yang Bukannya justru menurun, Italia mainnya juga dari Austria. terus lawannya lawan makin bagus, Belgia lawannya sama makin Spanyol. bagus, Oke. lawannya makin bagus. Spanyol nggak dikasih bola Italia Spanyol. Iya. Di situ Italia akhirnya mikir, kalau striker turun, gua nggak bisa pegang bola, gua harus ngapain? Ini yang terjadi yang pas lawan Inggris tadi malam. Harry Kane juga ikut turun. Tadi coach ikut turun. Akhirnya iyalah. banyak dapat bola Inggris sesekali. Nah, di situ dia ikut. Inggris parkir di-press. bis Iya. sebagian besar dari Abis gol pertandingan. abis gol udah kayak kehilangan agresivitasnya. Dalam kan sepak Inggris bola kan? ada namanya deep defense with counter. Iya. Kadang-kadang kita bertahan terus kita serang balik. Inggris tadi malam bukan deep defense lagi, too deep defense. Mereka itu mau incer kayak Jerman, main Iya, 3-4-3, 7 defender, incer counter. Tapi sekali lagi, emang Mancini setolol itu? Kan enggak. Gol Beda. yang menit kedua itu kan ibarat kecolongan lah. Beda pengalaman pelatih. Iya. Oke, Babak, tapi babak kedua Inggris itu 5-2 di sini. Mainnya cuma begini aja nih, yang main cuma 90 menit Iya, gitu, 7 Bes. orang, 7 orang. Ada jarak antara 3 orang Mason yang di Mount atas. lari-lari sendiri, Di sini. Sterling melipir-lipir, Harry Kane ya udah tabrak-tabrakan sama Sterling Sterling. sini cari penalti, diving terus. Akhirnya ketika Bonucci bisa pindah ngelewatin lini yang pertama nih, lini pressure yang pertama, pindah ke Verratti misalnya. Udah enak aja Verratti mendikte permainan. Italia ini 3 tadi, naik Emerson 1. Si siapa namanya? Chiesa dia keluar. Barella naik sini. Ini Verratti. Akhirnya di sini 5 lawan 5 ini bingung dia akhirnya. Ini gue press dia apa enggak atau gue jaga sini. Akhirnya ini aja Italia. Tinggal nunggu waktu aja gol. Berarti memang faktor strategi pelatih benar-benar menentukan di laga final ini antara Southgate Southgate sama Mancini dia nggak kan. mengganti sistem ketika ada masalah. Yang diganti pemain. Dia nggak punya sistem apa yang diganti. Selevel sama Pirlo. Selevel sama Pirlo. Melatih klub mana? Middlesbrough dulu. Oh, maksudnya belum sepengalaman Mancini kan. Selevel, Dan selevel. Mancini udah di City pula Inter lagi. juara, di City juara. Ini mengingatkan gua sama Pirlo. Ji. Apa emang? Ya, itu. sama persis, Kan sebelah nggak bisa sama dong. sama Southgate. Nggak bisa sama dong. Pirlo tetap dewa di Italia. Southgate siapa di Lo Inggris? kasih tau lagi dong bukunya. Oh, 2. Ada bukunya. Nah jadi gini, Sebelum kita bahas lebih Pirlo dalam ada bentar. dua trofi. dan Southgate itu yang gagal nendang loh lawan Jerman. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang Italia, kita lihat dulu nih agen kita Jebret Media yang udah kayaknya memprediksi Italia bakal juara dengan datang ke Roma untuk nobar. Ini dia dari agen Oh, Jeremy. jadi gue ngerti kayaknya tuh. Halo Jebret Tim, akhirnya pertandingan Italia melawan Inggris dimulai malam ini. Tadi di situasi di fan zone agak kurang kondusif ya, udah overload jadi walaupun udah punya tiket nggak bisa masuk. Namun di sini saya pindah tempat nonton masih di dalam sekitaran pusat kota Roma dan pastinya tidak kalah seru. Tutti davanti al centro di battuta, c'è anche il coccodrillo, insieme! Palla a terra, Affronta il mancino Saka, si ferma, si chiusa Saka.
selama 1 bulan Piala Eropa sudah digelar dan ditutup dengan juara Italia. Ini pastinya merupakan prestasi yang sangat luar biasa buat skuad main sini, dan pastinya warga Italia, terutama warga Roma, siap menyambut kepulangan Gli Azzurri dengan Piala Eropa. Ciao. Itu dia agen Jeremy Mekel, kayak Mangga Mekel dan Ekel. Oh Mekel. Ekel. Mekel. Ekel. Oh Ekel, keren banget namanya kalau gitu Jeremy Ekel. Jeremy Ekel yang nobar di Roma, dengan tadi ada komentator play-by-play-nya bahasa Italia. Dia kayak Valen banget tadi ya cara ngomong Dan Italia. sekaligus gue mau mengapresiasi karena ini kan episode DPI Special Euro Ah, iya. di hari ini. Besok kan kita normal lagi. Normal lagi. Dan untuk semua agen Jebret Media, kontributor kita ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga pengalaman kalian ini juga menjadi bagus buat kalian, tapi yang jelas bagi kita sangat membantu sekali. Betul. Dan kalau memang di tiap negara nanti mereka masih di sana mau bantu kita menjadi punya kontri di setiap daerah negara-negara ya, Negara-negara. khususnya nanti yang Italia. Pas liga mulai bisa Liga mulai di bisa Inggris bantu dan kalau lain-lain. mau. Jadi sekali lagi terima kasih para agen Jebret Media. Nanti kita mau bikin acara khusus dengan mereka untuk kenal dengan semua Jebret Team by Zoom. Setuju. Dan juga gua akan kasih tahu ke kalian semua IG-nya dan sosmednya supaya kalian juga bisa interaksi dengan mereka. Yang penting buat para kompetitor kami janganlah dibajak ya, karena uang kalian mungkin lebih banyak tapi perjuangan kami untuk mencari orang itu jauh lebih sulit. Jadi misalnya Detik kan ngelihat langsung wah gampang, kalau Detik kan gampang dia. Ya kan misalnya apa gampang, kalau kita kan susah. Dia tuh nggak nyindir lu, nyindir gue juga. Bukan lu doang. Jadi tolong diajak boleh, jangan dibajak ya. Dan juga gue juga mau sekalian aja makasih buat Kopiko Lucky Day. Nanti juga Intan akan ngomong, tapi dari gue terima kasih buat Kopiko Lucky Day yang memang enak dan nendang. Hanya 3. Mudah-mudahan lanjut juga ya coach ya di DPI yang normal nanti. Kita masih sesuai dengan kesepakatan dalam 7 hari ke depan masih ada Kopikonya sebagai bonus untuk kita ngerayu. Benar. Biar lanjut lagi. GeForce juga makasih, dan tentunya host, Pandit dan semua tim. Terima kasih semua untuk DPI Special Euro. Makanya nanti habis ini kita tutup dengan cakalang dan wine. Tapi masih satu bahasan lagi terkait. Iya dong, itu doang tadi. Oke, itu dia tadi sedikit ada gangguan teknis sedang diperbaiki oleh tim kita, dan sekarang kita udah kembali normal. Kembali dilanjutkan terkait bahasan Italia dengan Lucky Day-nya, kalau kata Coach Yasin itu normal day. Kita ngomongin regenerasi Italia, ini kan benar-benar kembali. Sebenarnya dimasukkannya Chiellini banyak yang juga di awal Tapi mempertanyakan. sebelum itu maaf, gue mau nanya. Kalau ini yang idealis nih, gue mau nanya berdua. Gol seperti Inggris, lu setuju dong itu dari kerjasama awal? Gol yang mana? Sampai yang akhirnya pertama. sampai ke Luxio. Oh iya, itu very nice goal itu. Gol Bukan masih kerumunan. Gol Itali, pandangan lu, laki atau kondisinya gimana tuh? Kalau lu lihat tendangan penjuru itu, Enggak. sama kita tuh lagi gini-gini, gol gitu soalnya. Gini. Kalau gol, proses golnya itu luck. Karena sempat kena tiang kalau nggak salah ya, balik lagi. Iya, kalau tiang ada si cuman mereka layak dapat itu karena they work for it. Mereka benar-benar bekerja keras dan lain-lain. Tapi kalau golnya Inggris itu keren banget asli. Di menit kedua habis itu nggak kelihatan 88 menit. Tapi kalau Itali gue bilang ya lucknya ada for sure. Cuman luck itu datang kan berkat pas di corner kerja keras. They earn it karena dia agresif untuk menyerang Inggris kan. Harus gue jelaskan. Ada rumus nih. Harus ada rumusnya. Ya bagus pertanyaan gue berarti kan. Bagus. Karena apa? Kalau menurut gua, corner Itali itu ada skema. Kenapa skema, Ji? Nah, ini bisa disorot. Cornernya dari sisi sini. Oke. Targetnya Tapi adalah kalau tiang sedikit- pertama. oke. Kadang-kadang orang kalau corner dia tuh angkat tangan. Biasanya satu, biasanya Kasih itu kode, buat ya. tiang dua, Ketahuan, dua tapi. tangan, tiang ini biasanya di bawah sini bisa main pendek. Biasa ada orang lagi di sini. Itali biasanya 2, tapi kemarin langsung. Ini kena Brian Cristante, ini tiang pertama. Udah pasti dia tuh nggak langsung begini, nggak langsung nembak ke gawang, tapi dia flick Ke tengah lagi. flick buat nyari si orang yang ada di sini. Ya. Di sini kemarin tuh ada si Chiellini dan kawan-kawan. Ada Tetapi Bonucci. bolanya flicknya kayaknya terlalu kuat. Belakang. Akhirnya yang dapat si bocil Verratti. Verratti. Verratti nyundul kena tiang, terus Mason Mount akhirnya lambat, ya kan? ke
ke shoot sama si Kelly ini. Ini adalah skema, menurut gue pure skema. Memang ada lucknya. Ya berarti skemanya nggak sesuai itu padahal kan. Pasti enggak gini. Kalau itu skema, itu berkali-kali dilakukan. Dan tidak berkali-kali. Kemarin itu berhasil karena ada faktor luck itu. Iya benar. Dan juga Verratti bisa ngalahin Mount di duel yang di sini nih menurut gua fatal banget sih. Tapi kalau nembak ke tiang pertama, itu kayaknya bukan buat nyari keberuntungan. Tapi emang skema. Oh maksudnya dia sengaja untuk kesini dulu maksudnya. Kesini dulu buat supaya di flick. Iya. Yang lucknya itu adalah terlalu jauhnya. Terlalu Malahan jauhnya dapat harusnya Verratti, kesini. kena tiang, akhirnya Tapi ngambil jatuh. yang pendeknya emang itu. Pendeknya itu adalah ini. oke. Apalagi kalau misalnya pelatih udah dua orang di sini ngambil, ini biasanya udah skema. That's why sepak bola itu faktor lucknya itu pasti ada. Nah, oke, ini tadi kalau lanjutin dari dari pencetak golnya ini kan ada seorang Bonucci yang juga back veteran ditambah tandemnya Chiellini yang di turnamen ini nggak pernah kelewatan man to man sama sekali secara statistik. Artinya nggak ada pemain satupun yang bisa ngelewatin mereka man to man. Ada Saka. Enggak. Ya, tapi itu belum kecatat udah ditarik lehernya. Itu mungkin kalau Saka umurnya 28, 29 mungkin berdiri diajak ribut kali. Itu habis itu Saka ke itu yang Master Leong Malaysia tuh yang lagi rame tuh di Chiropraktik karena ada yang retak-retak situ. Nah kalau ngomongin dari sisi Chiellini sama Bonucci di awal pemanggilannya sempat dipertanyakan itu karena ini udah tua banget di Juve pun udah sempat cedera turun naik performanya. Tapi justru sekarang begitu menjadi kunci kekuatan Italia bahkan menyelamatkan Italia Bonucci dan Chiellini. Kalian Sebagai fans Juve gue harus speak up nih. Tahun kemarin nggak banyak dipakai Chiellini karena memang ada Matthias cedera, Deli. kan, ya? Karena terus dia juga ACL. Di awal musim dia ACL. Hampir sepanjang musim dia nggak main sama sekali. Tapi kenapa di Italia akhirnya dipanggil? Statusnya dia, Ji. Dia punya status di timnas Italia adalah sebagai seorang kapten. Istilahnya dia mau nggak main di klub, dia mau main jelek, tetapi dia bakal tetap dipanggil karena Italia beda mungkin kayak Spanyol. Spanyol nggak dipanggil Ramos ya kan. Tetapi di Italia kan dia butuh sosok leader. Nggak mungkin dia pakai anak muda semua di situ. Chiesa umurnya berapa? Masih muda. Donnarumma 22 Pak. Ya, di kiri kanan di Lorenzo Spinazzola umurnya belum 25 ke atas kayak masih 26. Ya, terus di situ butuh sosok leader. Nah, makanya kenapa dia tetap dipanggil si Chiellini. Dan ada Chiellini ya ada Bonucci lah. ini mengkhawatirkan nggak buat nanti menjelang Piala Dunia ke depan? Sangat Karena mengkhawatirkan. Seperti Juventus juga, mereka pasti butuh regenerasi yang Enggak dong, menggantikan kemarin kan udah dipakai satunya tuh. Bastoni sama Cherby. Bastoni. Cherby kan tua Tidak. banget. Dua-duanya- lebih tua itu. Cherby itu 32 juga masalah umurnya. Chiellini nggak main cadangan, yang main bukan Bastoni. Bastoni spesialis 3 back. Yang main Acerbi 2 tua juga. Aduh ampun. Udah 32 Nggak, juga. ada Mancini, Mancini, ada si Romagnoli. ada Bastoni. Romagnoli levelnya udah Emang apa namanya? turun Salah satu PR ya regenerasi. Gue setuju karena kalau gue lihat pelapisnya line up-nya Pellegrini masih dipakai, El Shaarawy masih Emerson yang dipakai. nggak main di klub aja jadi Iya, masuk sini terus kan. Tonalinya AC Milan yang belum kelihatan. iya. Jadi memang ada beberapa pemain muda tapi yang sama sekali kualitasnya masih di bawah starting 11. Nah, ini yang menjadi PR buat tahun depan. Walaupun mungkin Mancini bisa ngeramu mereka gitu kan Tahun depan secara masih sistem. mungkin bisa ya kalau dipaksa, Iya, tapi iya. habis itu selesai. Kalau striker ini kan Karena kan kalau ada yang bilang kan, lo mau mengutamakan semangat atau skill. Ya. Ya ada orang yang pakai semangat doang, skillnya nggak ada. Ada yang skill doang tapi dia nggak punya semangat. Inggris biasanya gitu tuh. Iya, iya. Nah kalau Bonucci sama Chiellini kan kita tahu zaman dulunya dia punya skill. Iya. Tapi kan karena usia. Tapi lu lihat dia nyanyiin timnas, Gila sih. lagu timnasnya. Iya, teriak-teriak. Semangatnya itu bisa mengangkat kembali skillnya dia menurut gua. Iya. Dengan dibantu teman-temannya dan itu yang akhirnya kalau lihat Italia kan selalu lebih menderita sebenarnya pemain belakangnya. Tengah ke depan kadang-kadang kan busuk. Lo lihat lawan Denmark dia kan lawan siapa tuh? Spain. Lawan Dia Spain. kan menderitanya karena diserang terus. habis lah. Waktu Inggris dia menderita karena penonton nyerang terus. Tapi kan ya itulah hebatnya dua orang tua ini. Iya. Kalau- Dan mereka punya kontribusi besar. Iya kan? Kalau striker mengkhawatirkan nggak? Karena kan selain ya terlepas di nomor 9-nya gitu ya. Mengkhawatirkan. Bahkan winger Chiesa juga doang. Chiesa Gue doang. setuju mengkhawatirkan Chiesa doang. Insigne pun begitu. Lo best sebagai Chiesa pakar doang. Serie A asli. Lu kalau masih pakai El Shaarawy di timnas itu kan udah sebuah El contoh. Shaarawy? Masih. Itu kan sebuah contoh bahwa nggak lu nggak dipanggil punya El banyak pilihan. Apa ada apa ya? Chiesa itu masih timnas U23. Iya. Ya, kalau di Indonesia dia masih TC. Ya, tetapi di Ini luar negeri dia udah dapat kualifikasi. Iya itu El Shaarawy masih pernah Sebelum dipanggil. Euro. dia udah dapat ini. Tetapi menurut gue Immobile kenapa masih ada di situ? Karena dia udah berapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir adalah Capo Canonieri. Karena nggak banyak pilihan juga. That's Iya, the iya. whole point.
Karena ya memang selain Immobile emang nggak ada yang setajam dia lagi ya. Quagliarella. Ada Belotti. Belotti. Itu juga parah banget dulu harganya 100 juta. Coach. Hancur sama Kalau nggak Quagliarella di Natale. Udah pensiun Pak. Ya emang begitu kenyataannya. Marco Di Vaio, Pak. Enggak. Tuh bilang. Dario Hubner dulu top skor dia juga di Brescia. Oke. Tapi Intan bener terus tebakannya lu. Intan. Emang kalau nggak narok tuh nggak ada beban. Enggak. Kecuali Jerman ya salah ya Tan ya. Oke Tan. Tapi emang tren ya kayaknya tuan rumah harus kalah. Kayak Copa Italia juga kalah kan? Bener. Tapi kalau nggak mau kalah, Copa America. supaya kenceng mobilnya jangan lupa pakai APG Force dong. Wih. APG Force punya Indonesia. Semangat lagi dan juga thank you ya Tan karena Iya. Kopiko Lucky Day menemani kita selama edisi Euro dan juga masih ada sampai Jumat besok. Iya, makasih banyak buat Kopiko Lucky Day, makasih banyak buat GeForce, buat Jebretin juga makasih banyak udah nonton. Jangan lupa nonton semua playlist di Jebret Media TV dan follow semua media sosial kita. Sampai ketemu di DPI Nah besok. ini biasanya kalau Nesa nggak nongol ada job lagi. Abis itu ntar Intan ada job juga. Abis host kita juga. Ya, jadi kan kemarin mereka emang Kemarin nego-negonya. kita dua-duanya, Bang. Intan sama Nesa dua-duanya yang nego yang Iya, dapat. makanya Champions TV juga. Memang luar Emang biasa. luar biasa DPI. Oke, jangan ketemu DPI di Jebret Media. Sampai ketemu besok Jebretin. Bye bye. Thank you.